Halo teman-teman, kembali lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Yijijen. Untuk di video hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai keterangan waktu dalam bahasa Mandarin. Dan video part satunya itu ada sekitar beberapa minggu yang lalu ya teman-teman. Lalu saya akan taruh thumbnailnya di sini. Dan ini adalah video part 2-nya. Dan bagi teman-teman yang belum nonton video part 1, bisa diklik video di atas ini ya. Kalau di video part 1 yang kemarin itu, Lausha sempat membahas untuk keterangan waktu seperti cara mengucapkan hari, minggu, bulan, sampai tahun. Tapi di video part 2 di hari ini, kita akan membahas keterangan waktunya lebih kepada cara mengucapkan waktu dalam bahasa Mandarin ya teman-teman. Nggak lupa juga, kita akan membahas sampai unsur terkecilnya, yaitu seperti jam, menit, dan juga detik ya teman-teman. Dan ini merupakan basic Mandarin, yaitu adalah bahasa Mandarin dasar, dan sering banget diucapkan juga dalam percakapan bahasa Mandarin, baik teman-teman les HSK ataupun les Mandarin secara umum. Jadi tentunya teman-teman harus tahu banget ini. Yuk disimak sampai akhir video, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke teman-teman, woman kashi pak. Kita akan mulai bahas dulu dari rumus pengucapan waktu dalam bahasa Mandarin nih. Nah, juga kalau misalnya kita mau ngomong mengenai pengucapan waktu dalam bahasa Mandarin, kita harus tahu kosakatanya juga. Jadi, kita akan mulai dulu dari rumusnya. Di atas ini teman-teman bisa lihat ada tulisan shijian, shijian, shijian artinya waktu, dan rumus pengucapan waktu dalam bahasa Mandarin adalah pagi atau siang atau sore atau malam atau subuh, lalu di belakangnya diikuti dengan angka, belakangnya diikuti dengan jam. Jadi depannya ini adalah keterangan, misalnya sekarang lagi pagi atau siang atau sore atau malam ataupun subuh, diikuti dengan angka, jadi 1, 2, 3 sampai angka 12, dan juga jamnya. Untuk kosakatanya, kita bahas sekarang dulu teman-teman, nanti Lausha akan jelaskan mengenai cara mengaplikasikan rumus pengucapan waktu ke dalam pengucapan kita dalam bahasa sehari-hari ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah zao chen, zao chen, zao chen, ini adalah subuh ya teman-teman, subuh, zao chen, subuh. Sedangkan kalau dia udah masuk ke pagi hari, kita bilangnya zao shang, zao shang, zao shang artinya pagi hari. Lalu kalau siang, siang hari, zhong wu, zhong wu, pakai zhongguo atau zhong ya teman-teman, zhong wu, siang hari. Kalau sore hari, xia wu, xia wu. Jadi xia kita bacanya sia, xia wu artinya sore hari. Kalau senja, senja berarti sekitar jam 4, jam 5, jam 6 gitu. Senja pangwan, senja pangwan. Kemudian wan shang, wan shang. Ini sudah masuk ke malam hari ya teman-teman. Malam hari adalah wan shang, wan shang. Lalu kalau larut malam adalah ye wan, larut malam ye wan. Yewan, larut malam. Kalau tengah malam, beda lagi ya teman-teman. Tengah malam kita bilangnya pan ye, pan ye, pan ye artinya tengah malam. Kalau siang hari, selain kita bisa bilang dengan zhongwu, kita juga bisa bilang dengan pai tian, pai tian, pai tian. Jadi zhongwu dengan pai tian artinya sama-sama siang hari. Kalau barusan kita udah mempelajari mengenai keterangan waktu dalam bahasa Mandarin dari subuh sampai tengah malam, sekarang kita akan belajar unsur pentingnya nih teman-teman. Mulai dari jam, menit, detik, dan juga sejenisnya. Kita akan mulai bahas dulu dari jam ya teman-teman. Jam dalam bahasa Mandarin punya dua pengucapan, tapi artinya sangat berbeda teman-teman. Kita lihat dulu, kita bahas nomor 1. Nah, jam dalam bahasa Mandarin yang pertama adalah tian, tian, tian. D-I-A-N, kita bisa bacanya tian,
tian artinya jam titik-titik. Jam titik-titik. Nah, dan juga titik-titiknya ini akan diisi dengan nomor ya teman-teman. Jadi misalnya jam 1, jam 3, jam 5, jam 12 seperti itu. Tapi beda halnya kalau kita pakai xiao shi, karena titik-titiknya berada di depan ya teman-teman. Titik-titik ini sama titik-titik yang ini akan diisi dengan nomor. Jadi kalau misalnya ini kita mau isi dengan 1, berarti jam 1. Berarti yang ini mengikut juga 1 ya teman-teman. 1 jam. Jam 1 sama 1 jam itu beda nggak teman-teman? Tentu beda ya teman-teman. Jadi hati-hati dalam pengucapan jam dalam bahasa Mandarin karena dia artinya sangat berbeda antara tian dan juga xiao shi. Yang kedua, menit. Menit adalah fen. Fen artinya menit. Kalau 15 menit. 15 menit dia punya pengucapan sendiri ya teman-teman, yaitu adalah ke. Dan juga kalau kita mau bilang misalnya jam 3:15 berarti san tian yi ke. Nah, harus ada i ya teman-teman. Kalau misalnya sebenarnya ke sendiri tuh artinya 15 menit. Tapi kalau dia mau dipasangkan dengan misalnya 3:15, 4:15, dia wajib tambahkan i. Jadi i ke artinya adalah 15 menit. Jadi ke dan juga i ke artinya sama. Tapi kalau misalnya keterangan waktunya jam 3:15, teman-teman nggak bisa cuma bilang misalnya san tian ke. Nggak bisa ya teman-teman, harus san tian i ke. Kalau misalnya 30 menit, kita bacanya adalah liang ke. Kalau misalnya 45 menit adalah san ke. Ini sebenarnya simpel ya teman-teman, karena 15 menit itu depannya i. Kalau misalnya 30 menit berarti ditambah 15 menit lagi dari yang pertama menjadi 2. 2 dalam bahasa Mandarin itu liang. Dari 30 menit ke 45 menit berarti tambah 15 menit lagi. Dari 2 ke 3 berarti dari liang menjadi san. Gitu ya teman-teman, cara ingatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bilang 3:45 berarti san tian, san ke. Simpel ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam 30 menit. Nah, 30 menit selain kita bisa bacanya liang ke, kita juga bisa baca dengan pan. B-A-N, kita bacanya pan. Pan juga artinya 30 menit. Artinya juga bisa setengah ya teman-teman, setengah. Jadi hitungan dari 1 jam, berarti setengah jam atau 30 menit. Pan artinya 30 menit atau setengah jam. Lalu miao artinya detik. Sebenarnya miao yang artinya detik jarang banget kita pakai untuk pengucapan waktu dalam bahasa Mandarin teman-teman. Contohnya misalnya gini, kamu ditanya sama orang, keberangkatan jam berapa? Terus kamu mau bilang, jam 10:30. Nah, itu kan terbatas pada menit aja. Kita nggak bilang 10:30:15 detik. Nggak sampai begitu kan teman-teman, jadi lebih sering misalnya 10:30, jadi dia cuma terbatas pada menit aja. Setelah itu yang nomor 6, oke, xiao shi tadi kita sudah bahas, kita langsung lompat ke dalam contoh pengucapan waktu dalam bahasa Mandarin ya teman-teman. Kita perhatikan di sini, jam 2 subuh. Jam 2 subuh. Oke teman-teman, kita lihat dulu jam, di sini adalah tian. Kita pakai yang tian ya teman-teman, jam 2 subuh, pokoknya kalau jam titik-titik, ini kan titik-titik ya teman-teman, jadi dia pakai format yang ini, bukan yang ini. Jam 2 subuh, berarti jam itu adalah tian, lalu 2 itu atau liang, lalu subuh. Subuh itu adalah zao chen. Zao chen, subuh, jadinya jam 2 subuh. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sama bahasa Mandarin, pengucapan jamnya beda. Bedanya di mana loh, Shi? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya jam 2 subuh, tapi kalau misalnya dalam bahasa Mandarin itu dibalik. Jadi subuhnya dulu. Subuhnya dulu, baru 2-nya, baru jam paling belakang. Menjadi subuh itu kan zao chen, liang, tian. Lagi zao chen, liang, tian. Berarti jam 2 subuh menjadi zao chen, liang, tian. Kita masuk ke dalam soal nomor 2.
Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jam itu adalah tian. Kita masih pakai tian ya teman-teman karena nomornya ada di belakang jam, bukan di depan jam. Jam 7 pagi. Jam adalah tian, 7 adalah qi. 7 adalah qi. Lalu pagi, pagi hari adalah zao shang. Zao shang. Zao shang, pagi. Jadinya jam 7 pagi kita translate dari belakang. Pagi adalah zao shang. 7 adalah qi. Jam adalah tian. Jadinya zao shang qi dian. Jam 7 pagi, zao shang qi dian. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Ini sudah masuk ke waktu siang ya teman-teman, yaitu adalah jam 12 siang. Jam 12 siang. Jam tetap pakai tian. 12 itu 12. 12 12. Kalau siang, siang hari adalah zhongwu. Zhongwu. Zhongwu, siang hari. Jadi jam 12 siang dari belakang teman-teman, siang zhongwu. 12 12. Jam tian. Jadi jam 12 siang, zhongwu 12点. Zhongwu 12点. Sekarang kita mulai masuk ke nomor 4. Nah, mulai nomor 4 sampai ke bawah, ini sudah ada menit dan detiknya ya teman-teman. Dan dia ada beberapa cara pengucapan dalam bahasa Mandarin, jadi teman-teman boleh pilih salah satu. Kita masuk ke nomor 4. Jam 3:15 sore. Berarti anggapannya di jam kita adalah 15:15 gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat di depan, kalau misalnya di sini kita ngomongnya adalah jam 3:15 sore. Kita lihat dulu, jam kita masih pakai tian yang tadi, ingat ya teman-teman. Dan juga 3:15 sore. 3:15 kita bilangnya adalah, jam 3 sendiri adalah san tian. Nah, karena dia ada 15 menit, kita pakaikan ike. Ike. Jadi, jam 3:15 langsung san tian. Ike. Jam 3:15 sore. Sore adalah xiao. Jam 3:15 san tian ike. Atau teman-teman juga bisa bilang xiao san tian 15 分. Bagian depannya sama, xiao san tian. Di sini juga xiao san tian. Yang beda adalah di bagian belakang. Ike dan juga 15 分. Ike artinya 15 menit, 15 分 juga artinya 15 menit. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau bilang 3:15 bisa san tian ike atau san tian 15 分. Masuk ke nomor 5, kita punya 3 jawaban ya teman-teman. Soalnya adalah jam 8:30 malam. Jam 8:30 malam, berarti 20.30 ya gitu teman-teman. 20.30 atau jam 8:30 malam. Malam itu apa? Kita lihat malam hari adalah wan shang. Wan shang. Wan shang itu malam atau malam hari. Maka wan shang 8, jam 8 itu patian. Ada 30 menit di bagian belakang, kita pakainya ke ya teman-teman, menjadi liang ke. Masih ingat ya teman-teman, tadi 15 menit itu i ke, 30 menit liang ke, 45 menit san ke. Jadi kalau 8:30 patian liang ke. Jam 8:30 malam, pengucapan yang pertama adalah wan shang patian liang ke. Tetap ditranslate dari belakang teman-teman, malam itu adalah wan shang. Jam 8:30 patian liang ke. Pengucapan yang kedua adalah wan shang patian pan. Tadi teman-teman juga masih ingat kan, pan itu artinya setengah atau 30 menit. Setengah maksudnya adalah setengah jam. Pan artinya setengah atau 30 menit. Wan shang patian pan. Jadi, pengucapan yang pertama dan kedua itu artinya sama, jam 8:30 malam.
Dia punya satu pengucapan lagi pakai fen. 晚上8点30分，晚上8点30分。Kalau misalnya teman-teman memperhatikan, sebenarnya bagian depan ini sama semua ya teman-teman, 晚上8点 semuanya. Tapi yang berbeda adalah di bagian menitannya. Ada yang pertama liang ke, ada yang pakai pan, ada yang pakai 30分. Tapi biasanya orang kalau mau gampang, dia lebih pakainya adalah yang pan ya teman-teman, dibandingkan dengan liang ke ataupun 30分. Tapi ini tergantung teman-teman lagi mau pakai yang mana. Tapi biasanya kalau di pengucapan sehari-hari orang lebih sering pakai yang kedua ini, 晚上8点半. Kita masuk ke dalam nomor 6 dan 7. Ini sudah mulai ada detik ya teman-teman. Jadi ini mohon diperhatikan lebih detail lagi. Nah, jadi tian itu adalah jam, menit adalah fen, dan detik adalah miao. Kita akan mulai bahas dari sekarang. Soalnya adalah jam 1 lewat 10 menit lewat 25 detik di tengah malam. Tengah malam itu adalah pan ye. Pan ye. Pan ye artinya tengah malam. Jadi pan ye-nya kita taruh di depan. Pan ye. Jam 1 lewat 10 menit lewat 25 detik. Jadi jam 1 dulu adalah i tian. 10 menit 10 分, 10 itu 10, fen menit, 25 detik. 25 dalam bahasa Mandarin, 25 detik miao. Jadinya, jam 1 lewat 10 menit lewat 25 detik di tengah malam adalah pan ye. Dari kata tengah malamnya, pan ye, i tian, 10 分, 25 秒. Lagi, jam 1 lewat 10 menit lewat 25 detik di tengah malam adalah pan ye, i tian, 10 分, 25 秒. Sekarang di nomor 7 nggak jauh beda dengan contoh yang di nomor 6. Jam 9 lewat 20 menit lewat 35 detik di pagi hari teman-teman. Pagi hari tadi kita sudah bahas, pagi adalah 早上. 早上. Makanya di sini 早上nya kita taruh di depan. 早上 di depan. Jam 9 adalah 9 点. 9 itu 9, tian jam. 9 点, jam 9, 20 menit. 20 adalah 20 menit, fen. Lalu 35 detik. 35 dalam bahasa Mandarin 35 detik miao. Jadinya pagi di sini di depan dulu 早上9点20分35秒. Jam 9 lewat 20 menit lewat 35 detik di pagi hari adalah 早上9点20分35秒. Kita udah mau sampai di akhir video nih teman-teman. Tapi sebelumnya, Loshi pengen kasih 2 contoh dulu mengenai cara menggunakan xiaoshi ya teman-teman. Karena dari tadi kita udah banyak banget pakai tian, tapi belum bahas sama sekali mengenai xiaoshi. Jadi Loshi pengen kasih 2 contoh ya teman-teman. Nah, kita lihat di depan sini. Loshi pengen ingetin dulu ke teman-teman xiaoshi sama tian. Tian itu adalah jam titik-titik. Tapi kalau misalnya xiaoshi adalah titik-titik jam. Jadi misalnya durasinya 1 jam, 2 jam, 3 jam, kayak gitu ya teman-teman. Pertanyaannya ini adalah dialog ya teman-teman. Jadi pertanyaan sama jawaban. Pertama, 从牙家达到上海坐飞机大概几个小时? Xiaoshi-nya terpakai di sini ya teman-teman. 从牙家达到上海坐飞机大概几个小时? 从 artinya dari, Yajata Jakarta, tau sampai,
Shanghai, tetap aja Shanghai. Lalu, 坐飞机, naik pesawat. 大概, kira-kira. 几个, berapa. 小时, jam. 从 dari. Yogyakarta, Jakarta. 到 sampai. Shanghai, tetap saja Shanghai. 坐飞机, naik pesawat. 大概, kira-kira. 几个, berapa. 小时, jam. Kalau kita gabungin artinya jadi naik pesawat dari Jakarta sampai Shanghai kira-kira berapa jam? Naik pesawat dari Jakarta sampai Shanghai kira-kira berapa jam? Naik pesawat dari Jakarta sampai Shanghai kira-kira berapa jam? Orang yang ditanya menjawab 大概6个小时 大概6个小时 大概artinya kira-kira 6个 6 小时 jam 大概 kira-kira 6个 6 小时 jam. Jadi kalau kita gabungin artinya kira-kira 6 jam, bukan jam 6 ya teman-teman, tapi 6 jam. Karena 小时 itu nomornya harus di depan, kira-kira 6 jam. Jadi bukan kira-kira jam 6 ya teman-teman. Naik pesawat dari Jakarta sampai Shanghai kira-kira berapa jam? Kira-kira 6 jam. Sekarang kita mulai ke contoh yang kedua, sekaligus contoh yang terakhir. Habis ini kita akan mulai ke latihan soal ya teman-teman. Contoh nomor 2, pertanyaannya adalah Hui yi hai you 几个小时才开始 会议还有几个小时才开始 会议 artinya rapat 还有 masih ada 几个 berapa 小时 jam 才 baru 开始 mulai. Barunya ini bukan untuk barang ya teman-teman. Hui yi rapat, hai you masih ada, 几个 berapa, 小时 jam, 才 baru, 开始 mulai. Kalau kita gabungin artinya jadi rapat masih ada berapa jam baru mulai. Jadi barunya adalah baru yang dalam statement seperti ini ya teman-teman, bukan baru untuk barang. Rapat masih ada berapa jam baru mulai. Rapat masih ada berapa jam baru mulai. Orang yang menjawab pertanyaannya, dia bilang 半个小时 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 半个 artinya setengah, bisa kita artikan sebagai 30 menit atau setengah jam ya teman-teman. Setengah ini maksudnya setengah jam. 小时 jam. Jadi setengah jam atau 30 menit. 半个小时 半个 artinya setengah atau 30 menit. 小时 jam. Jadi di sini kenapa Loshi nggak pakai 30 menit? Karena pan di sini lebih cocok diartikan sebagai setengah aja. Karena ada 小时 yang artinya jam. Jadi setengah ditambah jam menjadi setengah jam atau 30 menit. Pertanyaannya, rapat masih ada berapa jam baru mulai? Setengah jam atau 30 menit.
Oke, Taoshemen, jadi itu adalah cara mengucapkan waktu dalam bahasa Mandarin. Sampai sejauh ini penjelasannya mudah dimengerti teman-teman, atau sudah paham atau belum? Kalau kalian belum paham, boleh tanyakan di kolom komentar di bawah ya, terkait pertanyaan yang kalian punya. Dan juga, Laushu saran buat kalian, kalau pengen lebih lancar dalam mengucapkan waktu dalam bahasa Mandarin, boleh diingat rumus untuk pengucapan waktunya ya. 谢谢同学们 yang udah nonton sampai akhir video. Semoga informasi dan juga ilmu pengetahuan yang Laushu sampaikan di video hari ini bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Mandarin ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar juga di bawah kalau misalnya sekiranya kalian punya pertanyaan atau punya request ke depannya kira-kira Laushu harus bikin pembahasan apa lagi ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semuanya nggak akan ketinggalan notifikasi saat Laushu upload video yang baru. Karena setiap minggunya kita akan bahas materi Mandarin yang gak kalah serunya. Dan jangan lupa untuk share video ini juga ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang-orang di luar sana yang bisa belajar bahasa Mandarin ya teman-teman. Dan kalau kalian butuh informasi mengenai HSK, nggak usah cari kemana-mana, langsung aja follow Instagram Laushu di sini ya. Karena biasanya kalau ada informasi mengenai HSK, terutama sekarang kan ingin diadakannya HSK 3.0 dimulai dari tanggal 1 Juli 2021 ya teman-teman. Bagi kalian yang pengen tahu informasi mengenai HSK, jangan lupa di follow karena setiap kali ada informasi mengenai HSK, platform pertama yang akan Laushu sampaikan infonya adalah melalui Instagram Story. Jadi kalian bisa sering-sering patangin IG Story-nya ya. Dan tentunya kalian juga bisa sekalian daftar dengan kelas pelatihan HSK yang Laushu adakan ya teman-teman. Kita ada open untuk HSK level 1-5 untuk kelas pelatihannya. Dan juga tentunya ada biaya potongan buat kalian kalau daftarnya barengan. Sekalipun kalau misalnya teman-teman nggak ikut lesnya dan kalian lebih memilih untuk belajar otodidak, Laushu juga ada rekomendasi buku untuk HSK untuk kalian belajar otodidak loh teman-teman. Jangan lupa untuk cek link di pin komen di bawah ataupun di kolom deskripsi ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. 再见!